Halo cuy, apa kabar? Assalamualaikum Kap, Sawadee. Ini adalah episode bonus dari Suarane Podcast, episode 18 segmen Kepo Buku. Episode bonus, episode dibuang sayang, sayang dibuang. So buat yang belum dengerin episode itu, kita bahas satu buku keren berjudul Generasi P, Memahami Milenial Pengubah Indonesia karya Dr. Muhammad Faisal. Nah, buku ini menarik buat antum-antum, buat kalian-kalian yang lagi penasaran dengan makhluk apa itu yang disebut milenial. Berbeda dengan teori generasi di barat, ada baby boomers, generasi X, Y, Z, bla bla bla. Mas Faisal mencoba memetakannya dengan penelitian panjang yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari psikologi, politik, budaya, dan lain sebagainya, termasuk juga terlibat langsung meneliti anak-anak muda ke lapangan. Dan dari situ, dia berhasil memetakan apa yang kalau boleh gue sebut sebagai teori generasi yang Indonesia banget. Terutama generasi sekarang yang disebut generasi milenial, namun oleh penulisnya disebut sebagai generasi P. Oke, selengkapnya dengerin review gue dan co-host Kepo Buku Steven Sitongan di episode 18, ada di soundcloud.com/suarane atau di suarane.org, atau juga ada di upload di channel Anchor ini yang lagi lu dengerin ini. Sebelum episode ini ada di situ, cari episode 18. Setelah dengerin itu baru lu dengerin bonus episode ini. Jangan dibalik, bingung ntar lo. Nah, di episode bonus ini gue cuma mau share obrolan full gue dengan Mas Muhammad Faisal, Dr. Muhammad Faisal lengkapnya, penulis buku Generasi P. Karena di podcast sebelumnya gue cuma kutip obrolan beliau sedikit aja, sebagian aja supaya gak kepanjangan gitu. Dan terus nanti di akhir ada gue dan Steven yang mau rekomendasi beberapa buku lain yang mungkin juga menarik buat lo penggemar buku. Dan semua ini adalah episode yang gak masuk di episode Kepo Buku terakhir, tapi kok dibuang sayang, sayang dibuang. Jadilah episode bonus ini. Oke, kita langsung aja dengerin rekaman full obrolan gue dengan Dr. Muhammad Faisal, penulis buku Generasi P, Memahami Milenial Pengubah Indonesia. Selamat malam Mas Faisal. Selamat malam Mas Rane. Untuk pendengar kami sedikit latar belakang Mas, yang membuat Anda tertarik untuk meneliti ini dan kenapa Anda memunculkan teori yang wah ini baru, ini khas Indonesia gitu. Itu awalnya kan itu saya juga tulis di kata pengantar buku Generasi P itu, background saya sebetulnya dari psikologi sosial politik. Dan dulu pekerjaan saya lebih banyak berkecimpung di dunia survei politik gitu. Saya selama hampir 2 tahun melakukannya survei itu. Dan awalnya ketertarikan saya adalah ketika di survei politik yang saat itu ya tentunya banyak dilakukan buat partai-partai politik. Ketika di datanya dicacah menjadi di segmen tertentu untuk usia tertentu yaitu anak muda, itu jawabannya nggak pernah konsisten. Jadi selalu ini kok berubah-ubah terus gitu ya. Lalu pada akhirnya saya menyadari bahwa kayaknya ini jiwa riset saya bukan di dunia politik, walaupun secara akademis saya dulu fokusnya tesis dan disertasi di sosial politik. Oke. Lalu saya tergelitik untuk yaitu menggali tentang waktu itu ada data-data tentang anak muda tuh yang kayaknya belum kejawab tuh waktu itu. Pas saya keluar dari kantor konsultan politik itu saya pikir bikin biro riset yang seru kayak apa ya. Lalu tercetuslah ide untuk diriin Youth Lab dan meneliti anak muda. Dan sebetulnya setelah itu saya kayak trial and error gitu, gimana sih sebetulnya mau aku mulai dari isu dulu atau dari teori dulu atau dari apa yang namanya dari misalnya dari pengukuran yang baku gitu. Pada akhirnya dari trial and error jadi saya membaca banyak referensi gitu. Dan nggak cuma dari psikologi, akhirnya saya baca buku politiknya lagi terus tentang kaitan dengan anak muda, sosiologi juga, komunikasi juga.
kayaknya itu awal-awal influence-nya dari situ sih. Hmm. Berarti termasuk juga baca Ben Anderson misalnya yang banyak ngebahas anak muda gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau Oke. awal-awal tema anak muda itu pas saya baru diriin Youth Lab, pasti orang lebih melihatnya dari ya itu ya dari sisi anak muda sebagai pasar gitu pasti kan. Yap. Lalu yang pertama ditarik adalah consumer behavior, perilaku media gitu. Nah, ketika saya mulai menggali data-data awal itu, ya banyak hal-hal lucu sih. Jadi kayak ini aneh nih, jadi kayak cara anak muda kita misalnya di awal-awal tuh menggunakan Twitter tuh beda sama anak muda di negara lain menggunakan Twitter gitu. Oke. Kayak misalnya waktu itu kan saya pada akhirnya banyak berkomunikasi dengan sesama peneliti anak muda di negara lain, misalnya Hmm. di Indonesia kayak dual handset aja itu kan sangat menarik yang saya tulis di Generasi V juga. Jadi anak muda Indonesia kan paling di awal penetrasi mobile phone mereka menggunakan dua handphone dan itu tidak terjadi di negara lain ternyata kan Betul. anak-anak mudanya tidak seperti itu. Lalu Twitter itu digunakan sebagai pengganti SMS kan kita waktu itu sempat mengalami transisi itu. Jadi SMS nggak pernah dibales tapi kalau di Twitter dibales gitu. Aha. Itu juga tidak terjadi di negara lain, sesuatu yang kita sehari-hari mungkin di sini take it for granted ya itu kan biasa, tapi ternyata dari perspektif negara lain gitu loh, sesama anak muda kalau dibandingkan Hmm. itu nggak terjadi. Dan saya coba cari eksplanasinya dan ternyata eksplanasinya bukan dari dunia consumer behavior tapi kaitannya ke budaya, kaitannya dengan ya macam-macam hal itu yang akhirnya jadi sangat gado-gado banget itu kok. Kemarin saya ngisi acara di kampus bareng ada namanya Mas Beni itu dari Jakarta Post, dia bilang saya kira ini bukunya psikologi banget, pas saya buka kok isinya multidisiplin, terus saya baru sadar oh iya ini gado-gado banget ya buku ya. Tapi justru menarik karena bener-bener gue banget kalau kata anak-anak muda gitu, bener-bener menggambarkan mereka sekali. Dan ini salah satu yang saya baca juga dan juga banyak artikel tentang buku ini yang saya lihat di media adalah Anda juga kemudian banyak terjun langsung ke mereka. Mm-mm. Bisa cerita sedikit nggak soal ini, Mas? Iya, jadi pas pertama kali mendirikan Youth Lab kan ini behind the scene-nya itu Hmm. dengan modal yang sedikit lah, tidak yang kita tidak ambisius untuk membuat satu perusahaan yang besar lah. Lalu karena kita modalnya sedikit, pada akhirnya kita berpikir gimana caranya bermodalkan hanya uang sedikit, lalu tim yang hanya terdiri dari 4 orang, kita bisa membuat satu riset yang bisa membahas dan banyak hal, lalu terus mendalam. Jadi itu itu targetnya. Hmm. Nah, pada akhirnya kita ya oke, dengan 4 orang ini berarti kita harus bisa ngerjain dari hulu ke hilir masing-masing gitu. Hmm. Jadi itu bermula dari situ aja sih Mas. Itu setelah itu terus kita mulai kayak ngerjain semua sendiri, terjun ke lapangan sendiri, wawancara sendiri, olah data sendiri. Jadi kita kayak terlalu bukan kita ya kayak menyelam jadi dalam banget gitu tanpa disadari. Dan benar-benar jadi memahami kondisi kehidupan mereka ya. Iya, iya. Jadi kalau di bureau riset lain kan biasanya ya misalnya pertanyaan itu disusun oleh seorang analis gitu. Hmm. Terus nanti dia didelegasiin ke yang turun ke lapangan, yang di lapangan nanti nyari respon, cari ada tim responden, terus lalu kan jadi antara data dengan si penelitinya tuh ada jarak yang sangat jauh gitu. Hmm. Nah itu nggak kejadian sebetulnya karena keterbatasan ini aja di sisi finansial kita aja, Oke. tapi pada akhirnya itu ada jadi keberkahan tersendiri gitu. Keren, keren. Mas, kalau dalam bahasa Inggris itu kan generasi Phi, apa disebutnya Phi apa Phi sih sebenarnya? Nah itu kemarin ada yang mengkoreksi saya itu dari orang ilmu ilmu fisika apa ya. Dia Aha, bilang ini salah ini pi harusnya ada pi PI ada pi PHI gitu. Lalu simbolnya yang I see. ya yang satu ini.
Sebetulnya saya pikir saya nggak mikir sejauh itu sih sebetulnya. Oke. Saya itu tadinya P itu saya hanya menyingkat pengubah Indonesia, lalu entah kenapa I see. itu ada apa namanya, label-label alfa omega itu, dan itu belum digunakan di negara lain, jadi itu yang saya gunakan ya. Oke. Salah satu yang menarik yaitu soal Mm-mm. yang khas Indonesia juga kami lihat itu karena Anda juga menggambarkan fenomena yang lower tier. Mm-mm, mm-mm. Salah satunya anak alay itu. Itu memang nggak ada di fenomena di negara lain seperti itu, Mas. Lower tier sampai dibedakan begitu. Ada sebetulnya ada. Jadi awalnya tema lower tier itu muncul ketika saya email-emailan dan sering Skype dengan seorang peneliti di India namanya Kaustav. Dan dia emang khusus sama kayak saya juga neliti anak muda. Lalu kalau dia bilang kalau di India itu mungkin sekitar 80% sebetulnya anak-anak lower tier, kata dia. I see. Walaupun tren itu pasti kebanyakan dari upper class, tapi tetap dinamika pasar itu di lower tier. Lalu akhirnya terus dia punya satu report tersendiri tentang itu, yang itu yang menginspirasi saya untuk ini sebetulnya ini menarik juga di Indonesia itu bagaimana. Dan setelah kita cari-cari, ternyata di sini yang disebut alay ini adalah satu republik sendiri gitu. Dengan bahasa sendiri, dengan fashion sendiri gitu kan. Yang sebetulnya di Indonesia juga secara demografik kan sekarang lower class itu lebih besar, dan nanti ketika terjadi bonus demografi sebetulnya diisinya sama lower class loh, bukan sama middle class. Oke. Anda tadi nyinggung soal bonus demografi, bahwa ke depannya nanti kita akan mengalami apa yang namanya bonus demografi, bahkan mungkin dalam beberapa tahun ke depan, nggak usah nunggu sampai 2030 begitu. Tetapi bagaimana Anda melihat politisi sekarang, pemimpin sekarang, apakah mereka sudah mengantisipasi yang namanya bonus demografi ini? Terutama kita mau pemilu nih, Mas. Jadi sebetulnya keluarnya buku generasi V ini kan itu karena saya kayak didorong-dorong oleh orang-orang sekitar saya untuk segera menuliskan apa-apa yang saya sering obrolin sama mereka, lalu apa yang saya suka publish, tapi cuman sedikit gitu lewat report di SlideShare. Karena mereka bilang bahwa ini kayaknya arahnya salah deh narasi tentang milenial nih, karena jadi bermunculan gimmick-gimmick milenial untuk politik, gimmick-gimmick milenial untuk marketing, dan berbagai hal itu yang sebetulnya saya rasa kurang substansial gitu. Karena menyambut bonus demografi itu sebetulnya tema sentralnya adalah ketenaga kerjaan kan ya, Mas Rane. Betul. Dan entah kenapa saya juga heran, ini kok media nggak ada yang ngomongin itu, padahal itu masalah yang kayaknya kena ke semua lintas segmen, lintas suku, lintas agama. Ini kayaknya tema besar untuk bonus demografi adalah ketenaga kerjaan, yang nanti derivatifnya itu ke pendidikan, derivatifnya juga nanti bahas tentang regenerasi, yang itu nanti saya mau angkat di buku berikutnya sebetulnya. Asik. Jadi sekarang nah ada berbagai permasalahan regenerasi sebetulnya, karena tema-tema di kota-kota besar kan sekarang sedang arahnya ke startup gitu. Iya. Digitalisasi, terus digital marketplace dan sebagainya. Tapi ketika saya masuk ke daerah-daerah yang sangat agraris gitu kan, itu ada permasalahan regenerasi petani yang kemarin baru keluar tuh beritanya. Saya bersyukur, nih akhirnya ada yang bahas gitu. Karena itu di berbagai kota yang saya datangi, ruang-ruang diskusi anak muda lagi banyak bahas itu gitu. Tapi entah kenapa media tidak bahas itu. Jadi regenerasi pekerjaan-pekerjaan konvensional kita itu banyak yang tidak berjalan gitu. Termasuk juga kemarin saya baru ngisi di satu forum sebuah bank besar ya, yang isinya adalah anak-anak muda pebisnis yang mewarisi tabungan orang tuanya gitulah, kurang lebih seperti itu.
Dan itu menarik karena kebanyakan dari generasi kedua ini tidak mau meneruskan bisnis orang tuanya gitu. Oke. Dan ada kecenderungan mereka dari tahun ke tahun mengubah bisnisnya. Jadi tahun ini bisnis apa, tahun depan bisnis apa lagi gitu. Jadi emang bener ya, salah satu cirinya itu galau ya. Iya. Bahkan saya kemarin ke riset ke Padang gitu, ada kawan di sana yang ya dia dianggap sebagai salah satu tokoh anak muda di sana. Dia bilang ini menarik, anak-anak Padang tuh buka coffee shop, buka tempat nongkrong yang sangat mewah ya, fancy Ah, gitu. ah. Tapi pas mau ditanya ini siapa yang mau datang ke tempat kamu, lalu gimana kira-kira rencana ke depan, mereka tidak punya. Mereka yang penting tuh mereka ngeliat di kota lain ada, mereka harus punya juga gitu. Mhm. Jadi sebenarnya isunya itu berbeda dari yang kita perkirakan, apalagi diangkat di media. Tapi kenapa saya tarik kemudian ke politik? Karena koreksi saya kalau salah, saya dapat kesan dari buku ini bahwa anak-anak generasi V ini cenderung apolitis, Mas. Iya, itu sayangnya memang realitasnya sekarang seperti itu. Kalau 2 tahun terakhir ini malah saya melihat ada 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 cara pandang seperti ini. Jadi anak muda itu melihat performa pemerintah pusat, Mhm, itu dia entah kenapa dia menghubungkan antara apa yang terjadi di kota dia, yaitu pemerintah daerah, mhm, bahwa kalau pemerintah daerahnya itu tidak perform, itu berarti pasti salah pusat gitu. mhm. Dan itu membuat kayak double double berlipat ganda ketidakinginan mereka untuk berpartisipasi di pemilu. Oh, oh. Jadi udah dideketin partai politik dong ya buat jadi konsultannya. Aduh. Karena gede loh itu angkanya. Iya, kalau partai politik besar ya, tapi ya rumit lah dunia itu. Betul. Kalau saya cuman concern ini. Nah, sebetulnya concern ini itu sudah saya bahas dengan beberapa teman di daerah, yaitu uh, karena pemilihan umum itu kita itu kalau tidak salah itu nanti pemilihan legislatif berjalan bersamaan dengan pilpres. Mm-mm. Jadi kita nyoblos di hari yang sama loh, Mas. Yap. Nah, maka kampanyenya itu kan kurang lebih berbarengan. Nah, saya sering diskusi sama teman-teman. Berarti nanti narasinya itu berbarengan. Terus kalau tidak salah, in between itu ada Piala Dunia gitu. Asik. Ya kan? Iya, Terus betul, betul, betul. sebelumnya ada Asian Games. Jadi aku bilang, aku cuma khawatir satu hal. Ini ada beberapa event besar yang bertumpuk di rentang waktu yang sama. Nah, ini kemungkinan besar ini akan ada apa namanya? Tumpang tindih narasi yang membuat orang itu jadi sering saling adu mulut lah, atau adu tweet atau adu posting gitu. Lalu saya juga mengatakan ke teman-teman, yang saya khawatir nanti orang itu, anak-anak muda ini ribut. Tapi kok dulu tuh kalau musim politik yang ribut itu kan bawa bendera, ada bendera kuning, bendera hijau, bendera biru, itu ketahuan, oh ini yang lagi ribut si partai biru misalnya sama partai oranye gitu. Mhm. Nah, kalau sekarang yang saya khawatirin, yang ribut itu tidak berwarna, yaitu sebetulnya orang yang tidak ada hubungannya, tidak berafiliasi ke politik gitu. Tapi entah kenapa terus mereka ribut gitu di ruang publik, dan ternyata kan baru kejadian belum lama ini. Dan Yang yang di Car Free Day itu kemarin sempat oke. ramai. Nah, ya karena itu kan tidak ada warna partai politik di situ. Mhm. Jadi itu yang saya lihat, satu hal yang mengkhawatirkan saya sih. Jadi nanti anak-anak tuh saling konflik, tapi mereka yang tidak berafiliasi ke partai sebetulnya yang ribut itu. Mhm. Malah makin nggak jelas lagi nanti konfliknya ya, Mas ya. Iya, yang itu sebetulnya saya coba
nggak tahu ini hunch juga karena saya sering keliling diskusi dengan beberapa teman-teman dan sekarang mungkin ya saya merasa ini mungkin belum diverifikasi juga lewat data, tapi saya ada perasaan bahwa isu perbedaan pandangan terhadap beberapa isu itu sekarang sangat sangat tajam ya antara Ya. satu komunitas dengan komunitas anak muda gitu. Dan saya khawatir itu aja sih gitu. Dan Jadi itu nggak mesti politik ya, macam-macam hal ya. iya, jadi sedihnya siapapun yang nanti akan memenangkan pemilu, kita tetap kalah kalau kitanya ribut gitu loh Mas, maksudnya. Yes. Gitu itu yang khawatir. Oke, thank you so much, Mas. Kalau nggak keberatan, ini Ya. juga ada yang penasaran. Yang nulis buku ini Mm-mm. masuk generasi V apa generasi X nih? Oh, sorry, bukan. Generasi V atau generasi Omega? Nah, kalau Nggak dijawab nggak apa-apa. di luar negeri ada kalau nggak salah kemarin sempat publish ada buku Gen X will save the world gitu kan. Jadi Oke. tetap yang paling keren itu ya dari generasi X, atau kok di buku saya generasi Omega paling keren. Asik. Ketahuan asalnya. Anyway, Ya, Mas Faisal, terima kasih banyak waktunya. ya. Sorry udah ngambil banyak waktu nih. Sama-sama. Sukses, Ya. Mas. Keep in touch. Oke, thank you Mas Rani. Ya, itulah tadi obrolan gue dengan Dr. Muhammad Faisal, penulis buku Generasi P, Memahami Milenial Pengubah Indonesia. Kalau lu udah kadung dengerin dan belum dengerin episode ke-18, coba cari aja di soundcloud.com/suarane atau di suarane.org atau di episode sebelum ini di Anchor. Dan di situ ada juga kuis yang bagi-bagi paket buku keren. Rugi kalau lu nggak dengerin. Dan selanjutnya masih ada episode Dibuang Sayang Sayang Dibuang, di mana gua dan Steven mau rekomendasi beberapa buku. Ini juga sempat kita rekam kemarin, tapi karena kepanjangan akhirnya ya udahlah, nanti kita taruh di episode bonus. Kita dengerin. Seperti biasa, gue tuh selalu penasaran, pengen tahu buku apa sih yang menarik, dan rasanya Steven yang hidupnya setiap hari bergelimang buku akan lebih cocok untuk cerita ini. Steven, Iya. ada buku-buku menarik apa lagi nih yang mungkin bisa dibaca? Kita bahas cepat aja nih. Ada beberapa buku Bang. Salah satu pertamanya ada Problem Bahasa Kita dari Faris Alniezar, Kritik Bahasa dari Iwak Pitik sampai Arus Balik. Penerbit Kaktus Yogyakarta. Kenapa menarik buku ini? Karena ini buku polisi bahasa Indonesia. Iya, ini yang benar-benar saya rasakan itu kayak, aduh, ini kita ngomong-ngomong campur aduk antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia tuh sebenarnya tuh apa ya? Hukumnya tuh haram gitu untuk penulisnya. Yang kebetulan seorang dosen bahasa Indonesia juga kan. Oke. Dia membedah banyak sekali salah kaprah yang ya mungkin sudah dianggap lumrah dari zaman kita masih bersekolah ya Bang ya. Kayak iwak pitik, arus balik, arus mudik. Tapi yang paling aku komentar ini yang di sini nih, yang di artikel Mati Berdiri Mengejar Ketertinggalan. Coba Bang Rane ingat, di podium-podium itu, podium-podium utama yang biasa diisi oleh para petinggi, mereka pasti bilangnya kurang lebih kayak gini. Kayak yang di ini sama Pak Jokowi. Pokoknya semua bidang kita genjot, pembangunan kita percepat. Untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan. Nah, Mas Farisnya itu langsung nulis kayak gini. Mata saya melotot, degup jantung saya melambat. Saya coba kembali mendengarkan dengan seksama. Barangkali kalimat yang saya dengarkan keliru. Hasilnya nihil dan sama saja. Benar Nian, kalimat itu memang berbunyi untuk mengejar ketertinggalan. Nah, konklusinya dia bilang gini, mustahil bagi kita bisa meraih kemajuan jika yang kita kejar mati-matian adalah ketertinggalan. Itu kayak palu godam gitu Bang. Ternyata yang kayak gini tuh maknanya salah gitu. Oh iya. Oke. Sekali lagi bukunya judulnya Problem Bahasa Kita. Karya
karya Faris Alniezar, penerbit Kaktus Jogja. Oke. Yang kedua ada buku novel dari Faisal Odang, baru aja terbit nih Bang, Judulnya Tiba Sebelum Berangkat. Tiba Sebelum Berangkat, sebuah novel. Apa yang menarik dari novel ini? Yang menarik pertama, judulnya tuh udah catchy banget kan, Tiba Sebelum Berangkat. Bukan mengejar ketertinggalan ya? Bukan mengejar ketertinggalan Bang. Aduh, itu gimana sih yang bikin pidato ya Bang ya? Terus. Di sampul belakangnya dibilang gini, Tiba Sebelum Berangkat itu adalah sebuah kisah yang terbentang dari tahun 1950 sampai ketika Anda membacanya saat ini, pengkhianatan, air mata, penyiksaan, dendam, kematian, amarah, dan cerita cinta yang muram dikisahkan oleh seseorang yang sedang berada di ruang penyekapan. Seseorang yang menunggu satu persatu anggota tubuhnya ditanggalkan sebelum dijual. Wow. Ini cerita tentang apa sih? Ini cerita tentang seorang bisu yang kemarin diomongin sama Mbak Yori itu, yang tentang seksualitas kita di Sulawesi Selatan. Oke. Ada beberapa macam itu. Kita mundur dikit dulu, Steven. Ya. Karena supaya teman-teman yang dengar jangan menganggap ini bisu nggak bisa mendengar, tapi yang dimaksud adalah bisu dalam double S, Oke. yaitu sosok di dalam budaya orang Bugis Mhm. yang memiliki gender laki-laki dan perempuan dan dianggap sebagai orang yang sangat dihormati, orang yang sakti gitu ya. Iya. Oke, terus. Nah, istilahnya narasi yang diceritakan itu dari kisah seorang bisu ini yang lagi disekap, yang ceritanya tuh lagi diinterogasi gitu oleh sebuah komunitas pembela hak apa gitu. Pokoknya di sini diceritain gitu. Yang aku simpulkan adalah Tiba Sebelum Berangkat ini mempunyai cara bercerita yang pasti membuatmu sulit lepas sejak halaman pertama. Dan mempunyai aksentuasi polemik sosial di Sulawesi Selatan gitu Bang. Oke. Menarik. Masih ada rekomendasi yang lain? Oke, selain itu mungkin trilogi Hujan Bulan Juni karya Pak Sapardi Bang. The One and Only, Sapardi Djoko The One and Damono. Only. Trilogi Hujan Bulan Juni. Udah baca semua bukunya, tiga-tiganya? Iya, sudah dibaca dalam waktu bersamaan, kurang lebih bersamaan. Nah itu, karena generasi milenial, fear of missing out-nya seperti itu. Jadi ketika kemarin baru launching kan, bulan-bulan kemarin ya kalau nggak salah. Launching buku ketiganya beliau yang judulnya juga catchy banget, Yang Fana Adalah Waktu. Ya, Yang Fana Adalah Waktu keluar, saya juga belum baca, ya udah, saya beli lagi bukunya. Dari yang pertama ada Hujan Bulan Juni, terus yang kedua Pingkan Melipat Jarak, yang terakhir Yang Fana Adalah Waktu. Itu benar-benar cerita romansa yang gimana ya, yang memang sederhana tapi oleh seorang Sapardi itu diceritakan dengan mengagumkan lah. Istilahnya asik-asik. Gua itu penggemar beratnya Sapardi. Gue bukan penggemar puisi sampai kemudian bertemu dengan karya-karyanya Sapardi Djoko Damono. Bahkan ketika Steven bilang menyebut buku yang terakhir itu judulnya Yang Fana Adalah Waktu ya. Iya Bang. Ya masalahnya gue jauh dan masih belum dapat bukunya. Tapi begitu Steven nyinggung, gue langsung inget itu kata-katanya Sapardi. Gue masih bisa menyebutkannya dengan jelas. Yang fana adalah waktu, kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Masih hafal gue. Tapi itu berarti dari sebuah puisi. Yes, tahun 80-an kalau nggak salah. Dan makanya jadi penasaran untuk membaca kembali semuanya gitu. Dan gue jadi tertarik kenapa bagaimana seorang generasi milenial melihat karya-karyanya Sapardi ini. Dan Steven tadi ceritanya dengan menarik sekali nih. Iya,
Yang bikin trilogi Hujan Bulan Juni itu bisa ngena aja itu karena itu, bagi aku sendiri memang dari karya pertama beliau, Hujan Bulan Juni yang novel itu memang punya daya daya tarik tersendiri. Dari awal dia bikin paragraf pertama yang kayak gini, ketika turun dari lantai 3 sebuah hotel di Bulak Sumur, dekat kampus UGM, yang ada di kepala Sarwono hanya satu, ke Malioboro mencari kios majalah. Nah, istilahnya dari situ aja daya hentaknya, daya gugahnya itu udah sedemikian besar sehingga Mhm. ketika saya baca novel Hujan Bulan Juni itu kayak semacam cerita romansa anak muda banget gitu ya, yang memang sederhana, yang memang uh, percintaannya tuh enak untuk diikutin dan nggak terlalu banyak konflik, nggak terlalu banyak ini, tapi ngalir aja gitu dengan membaur dengan cita rasa anak muda kekinian gitu. Ngeblendnya bagus lah gitu. Asik. Oke. Iya, Dan ini menarik. Gue jujur, gue belum baca dan pengen banget baca trilogi Hujan Bulan Juni ini. Jadi mungkin ini akan oke. masuk dalam daftar buku kalau nanti Hmm, mudik gitu. Dan ini adalah satu dari sekian banyak buku yang gue nggak mau beli edisi digitalnya iya, iya, oke. karena ini harus dikoleksi. Jadi Oke. sekali lagi, Hujan Nah, Bulan Juni, Pingkan Melipat Jarak, dan Yang Fana Adalah Waktu. Itu adalah trilogi Hujan Bulan Juni dari Pak Sapardi Djoko Damono ya, Steven ya. iya, betul. Iya. Oke, itu tiga rekomendasi dari Steven. Silakan dicari. Gue malah tertarik yang novel tentang bisu itu juga, pengen baca jadinya. Em, Kedepannya Steven sendiri sedang menunggu-nunggu buku apa? Salah satu buku yang dinanti itu ada buku terbitan KPG dari Mas Hikmat Darmawan, Sebulan di Negeri Manga. Terus ada buku barunya penulis bestseller juga yang kita kenal dengan judul Sapiens, penulis asal Israel Yuval Noah Harari. Di bulan Agustus dia Mhm. akan bikin buku tentang abad 21. Itu salah satu yang ditunggu-tunggu banget. Setelah kita terkesima oleh dua buku pertamanya yang judulnya Sapiens tadi sama Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Nah, buku barunya akan terbit Agustus besok. Oke, Yuval Noah Harari, jujur gue belum baca semuanya, jadi ya kayaknya gue harus mulai membaca buku ini dan looking forward ke bukunya yang terbaru nanti. Sementara bukunya Hikmat Darmawan, Sebulan di Negeri Mangga, ini banget gue tunggu. Eh, karena ya kebetulan gue kenal dengan orangnya. Hikmat ini adalah seorang pakar komik dan pengamat budaya pop gitu ya. Karena dulu kita kuliah bareng. Tapi yang paling gue tunggu-tunggu adalah karena waktu dia, jadi buku ini tentang riset dia tentang budaya populer Jepang di Jepang langsung gitu. Dan gue ada di situ pada saat itu. Jadi gue penasaran apa nih yang mau ditulis Hikmat, karena waktu dia riset di Jepang kita ketemu, sering ngobrol, nongkrong di taman gitu, dan dia banyak cerita tentang pengalaman dia. Dan wow, apa yang akan dia tulis, dan mudah-mudahan nanti kita bisa hubungin Hikmat juga untuk cerita bukunya ya. Iya, iya, semoga, semoga. Oke. Oke, terima kasih banyak Steven. Sekalian pamit karena Suarane Podcast sebulan ke depan akan hiatus dulu. Jadi ini adalah sekaligus Suarane Podcast penutup untuk season 1. Jagaya. Jadi mau ngumpulin energi dulu. Insya Allah setelah lebaran kita akan mulai dengan season kedua dari Suarane Podcast. Termasuk juga di dalamnya adalah Kepo Buku ya. Jadi kumpulin buku yang banyak-banyak. Sebulan ke depan gue akan gangguin dulu lagi nih. Iya, iya, oke. Thank you banget Steven. Iya, thank you, Bang Rani. Oke cuy, itu tadi episode bonus Dibuang Sayang, Sayang Dibuang dari Kepo Buku episode 18 Suarane Podcast. Thank you banget yang udah dengerin. Bonus episode ini juga menutup sementara Suarane Podcast yang akan break sekitar sebulan ke depan. Anggap aja ini break season 1 gitu. Insya Allah gue akan balik lagi di season 2 setelah lebaran. So yeah,
I'm gonna miss you guys, but mudah-mudahan break ini bisa menghasilkan episode-episode podcast Suarane yang lebih keren, dan insya Allah ada hadiah lebaran lah buat teman-teman penggemar podcast semua dari gue nanti. Beneran ada hadiah, insya Allah, doain jadi gitu ya. Mudah-mudahan jadi, amin. Dan kalau mau denger behind the scene kenapa gue break podcasting, lu ke suarane.org atau ke soundcloud.com/suarane. Di situ ada episode penutup yang gue ceritain di situ lengkap ya. Kalau berkenan mau dengerin gitu. Ya udah, gue pamit dulu dari Bangkok, Thailand. Gue Rane Hafid dan juga bersama co-host gue Steven Sitongan di Ambon. Pamit juga, ketemu lagi habis Lebaran. Selamat berpuasa buat yang puasa. Moga negeri kita tercinta ini damai terus. Nggak ada bom-boman, nggak ada gontok-gontokan, nggak ada ribut-ributan. Makasih banyak Kapun Kap. Assalamualaikum Kap. Permisi Kap. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.